tetap laku untuk mencapai itu supaya sukses. Luar biasa ya. Jadi gampang bener mereka ini menang, tapi kenapa mereka masih harus curang? Itu yang aku bingung. Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi, aku udah bilang tadi, kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan, maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Jadi luar biasa nih. Bung Bitor ini ya, saya panggil Bro Bitor, Bung Bitor, Bang Bitor ya. Jadi beliau ini Sobat Era sekalian pernah menjadi anggota DPR RI 2009-2014 dari PDIP, dan itu pemilihan pertama kali ikut ya. Tapi setelah itu ikut sekali, kalah kapok. Selanjutnya nggak pernah ikut lagi, tetapi beliau sangat aktif dan kritis. Terutama sekarang di Repdem. Repdem itu relawan perjuangan demokrasi. Itu organisasi beliau. Jadi kalau bertemu saya tidak banyak mengeluh, cuma ngedumel. Terutama ketika naik ke tingkat 3 ini. Sehat-sehat, Bro? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Bro. Anda kan orang yang tidak punya handicap ngomong apa aja, ya. Sekarang saya tanya dulu, feeling Anda hari ini apa terhadap demokrasi? Ada kan Repdem. Ya kalau hasil Pilpres ini Gibran lolos, masa depan demokrasi ya suram. Oke. Terus karena dieksplorasi. Akan terus menerus dikuasain oleh keluarganya Jokowi. Itu yang menjadi tantangan. Jadi maka hari ini kita lihat kampus-kampus, para profesor, para ahli mulai berkomentar, karena demokrasi ini akan terancam oleh satu keluarga saja. Begitu banyak orang-orang pinter, orang-orang profesor juga, jenderal juga yang ada di kubu Gibran itu kok bisa menerima kenyataan ini. Kita nggak ngerti apa alasannya. Jadi saya termasuk kolega Anda, Budiman Sujatmiko. Ya, saya selama berapa minggu ini berkonsentrasi kenapa bisa kejadian seperti itu. Selain masalah yang terjadi di MK itu, ada terjadi anak haram konstitusi. Saya karena setiap berapa hari sekali itu kan Denny JA sering mengirim di grup ya. Kita ada grup Indemo sama Prodem. Denny menganggap bahwa urusan ini satu putaran ini clear ya, selesai gitu. Tapi bagi saya enggak ya. Jadi saya juga dapat info dari SBY, nggak mungkin itu satu putaran ya. Sebelum SBY pindah ke siapa? Ke Prabowo Gibran. Enggak, kepada Jokowi dong itu. Ini kan kabinetnya Jokowi. I see. Oke. Jadi SBY mesti menyatakan bahwa 3 pasang tidak mungkin satu putaran kan. Karena dia beranggap 100% itu kan dibagi 3. Tapi ternyata itu dijawab oleh Denny JA dan 6 lembaga survei, terutama si Kodari itu. Kodari itu hari pertama dia deklarasi Prabowo Jokowi itu, dia telepon saya, minta dukungan saya. Saya diajaknya ikut, enggak saya bilang. Kami Pijar itu adalah kelompok pertama yang menolak presiden tidak dibatasin. Jadi kami di Pijar itu dari tahun 80-an. Pijar ini organisasi yang lain lagi ya? Pijar ini di awal 80-an. Itu organisasi yang sangat kritis, Pijar ini memang. Ya kami banyak orang di penjara. Anak-anak Pijar itu di penjara, hampir semua. Jadi kami pejuang demokrasi itu. Maka kami Pijar itu pakai pusat informasi reformasi. Jadi pusat informasi reformasi itu kami gaungkan duluan pada tahun 80-90-an. Harapan kami pada waktu itu ya terjadilah amandemen tapi untuk membatasi presiden dua periode. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh kelompok besar ya. Karena pada waktu itu setelah peristiwa Jimbaran 200 pengusaha yang mengeluh kepada Soeharto karena semua usaha mereka diambil oleh anak-anaknya Soeharto. Mereka jadi membangun kekuatan perlawanan terhadap Soeharto.
itulah terjadi peristiwa Selam 98 itu. Mereka yang berontak. Kalau sekarang oligarki hidup makmur, karena dibantu sama Jokowi semua, dikasih terus sama Jokowi. Kalau dulu oligarki itu berhadapan dengan istana, dengan keluarganya Cendana. Itu yang kita lihat ya. Jadi kami pada waktu itu menolak presiden berpanjang-panjang waktu. Nah, ketika Kodari mengajak saya bilang enggak. Jokowi Prabowo, Jokpro waktu itu. Kita harus taat pada konstitusi, saya bilang. Dia ketawa. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia selesai ngobrol. Rupanya dia benar terus menggaungkan Jokowi 3 periode, perpanjangan waktu, terus penundaan pemilu. Akhirnya inilah jadi si Gibran ini. Nah, banyak orang ingin menggulingkan Jokowi pemakzulan, tapi mereka nggak bicara tentang bagaimana proses perjalanannya. Jadi perjalanan ini harus dimulai dari KPU. Karena KPU itu adalah sebuah lembaga yang melaksanakan pemilu, yang menyalurkan daulat kita. Rakyat itu pemilik suara, rakyat itu punya daulat. Daulatnya itu dia serahkan kepada pemilu itu. Pemilu itu untuk dijalurkan kepada partai. Tapi ternyata di KPU-nya ini terus direkayasa. Saya kenal Juri Adrianto ya. Juri Ardiantoro. Ya, dia dulu sama-sama sama kita di KIP ya, Komite Indonesia Independen Pemantau Pemilu. Tahun 96 itu. KIPP. Saya ikut mendirikannya sama kawan-kawan yang lain sama Mulyana. Nah, generasi berikutnya mereka inilah terus sama Mulyana Wikusuma. Terus mereka ini setelah dari KIP kan terus ke KPU. Nah, Juri ini pernah menjadi ketua KPU dan dia yang membantu kemenangan Jokowi pada 2014. 2015 dia ikut masuk ke KSP, ketemu saya. Terus dialah yang melakukan calon panitia pansel. Oh, dia ketua pansel KPU, pansel KPU dan Bawaslu itu dia. Jadi terpilihlah nih kawan-kawan. Dan dia waktu itu posisinya sebagai deputi di KSP. Deputi 4 dia. Nah, jadi kawan-kawan seperti siapa ketua KPU nih? Hashim Asyari. Segala macam itu kan ya kawan-kawan lama. Jadi mereka lah yang diminta untuk membantu ini. Membantu ini maksudnya membantu apa? Ya, kerja politik ini. Jadi memang by design dari awal sudah mereka itu diminta membantu. Jadi saya lihat Kodari sama Denny JA ini. Kodari dengan Denny JA ini memang punya ilmu pengetahuan tentang pergolakan suara itu ya. Jadi dia main suara. Jadi saya lihat dia bikin quick count itu 3000 TPS. Saya yakin sekali itu TPS yang mereka pilih itu adalah TPS di mana angka Prabowo besar pada waktu 2014-2019 dan suara TPS yang Jokowi besar. Jadi perpaduan Prabowo sama Gibran ini, kalau kita mau lihat ini hasil perolehan Pilpresnya Prabowo dengan Jokowi ini sebenarnya sudah 100%. Yang dua ini ikut mengapain juga? Ganjar sama Anies. Dan nama dua ini kan belum terkenal, belum sampai ke TPS. Ke bawah. Karena Prabowo ini kan ketiga dalam kasus TPS, keempat waktu ikut Ibu Mega. Tapi kan nama dia sangat populer. Angka dia itu di hampir semua TPS itu kan 48%. Karena Jokowi 52%. Terus mereka ambil quick count itu dari 3000 itu. Terus 3000 ini disosialisasikan menjadi 823 TPS kan, 823.220 TPS. Menggunakan mesin si rekap ini kan, maka terus terjadi tumpang tindih segala macam itu. Intinya itu di situ. Jadi saya tadinya berusaha untuk berdialog sama Saifullah Patah sama Mujani, kan mereka juga sama-sama. Saiful Mujani. Kan mereka orang-orang yang punya ilmu sama. Yang biasa dengan quick count, dengan real count, segala macam itu kan. Artinya apa yang diolah?
Nah, saya berkeyakinan karena 2014 dan 2019 itu nama Prabowo, nama Jokowi itu kan udah masuk di semua TPS. Di semua TPS serepublik ini kan. Ditambah dengan suaranya si Gibran melalui bansos itu. Jadi dipastikan bahwa suara Jokowi itu masuk ke Gibran melalui bansos. Jadi inilah yang dapat 58% itu. 58% coba. Kalau dia masih selisih kemarin itu umpamanya mereka cuma 52% lah. Yang ini kebagian 20, 30, 40 lah kan. Masih masuk akal. Itu yang dipikirkan oleh SBY. Tapi kok dia bisa 58, taruh kan sebenarnya 60 ya. 60, 40, 16. Jadi tadinya hitungnya begitu. Mereka mau atur seperti itu. Jadi memang pertarungan ini memang pertarungan dari awalnya sudah nggak adil. Karena Prabowo sama Jokowi itu kan sudah 2 periode. 14-19 namanya sudah masuk di semua TPS. Datang kembali dengan bawa sembako apa nggak menang? Kan kalau kita bicara mengenai soal adil dan tidak adil itu kan relatif. Kalau memang pertarungannya fair, mengandalkan popularitas, pernah ikut pilpres sebelumnya kan oke-oke aja kan. Tapi kalau yang ditambah sembako, ditambah BLT, ditambah money politics, ditambah itu yang saya lihat kekeliruannya Jokowi ya. Jadi dia nggak pede, nggak percaya diri. Nanti kalau dari gagasannya si Kodari ini, sebenarnya itu sudah menang. Jadi Kodari itu menyampaikan bahwa ini aklamasi. Jadi nggak perlu pemilu, nggak perlu buang uang. Ini pikirannya si Kodari. Jadi dia bilang sama si Fahri Hamzah atau Falizon yang juga berpikiran sama tentang aklamasi aja. Fahri Hamzah. Aklamasi, jadi nggak buang uang. Karena Jokowi dengan Prabowo itu sangat terkenal. Angkanya sudah ada di semua TPS. Jadi kalau kita bilang ya ini apakah kelompoknya Denny JK melakukan kejahatan seperti kata EF tadi ya, ada 5 poin kata EF, mereka melakukan penggelembungan suara, memanfaatkan kertas cadangan dan segala macam itu, artinya mengacak lah ini tim ini. Padahal kalau mereka berfokus bahwa suara Jokowi dengan suara Prabowo itu sudah lebih ya kan? Sudah 100% dong. Orang mereka petarung 2 kali. Tinggal diganti nama Jokowi menjadi nama Gibran kan? Kenapa mereka harus membuang uang banyak dan segala macam? Artinya Anda mengatakan kalau main fair saja Prabowo Gibran punya peluang tetap menang. Tapi faktanya mereka tidak main fair. Itu dia, ada ketakutan. Itu yang paling penting kan? Jadi faktanya mereka tidak mau main fair. Segala macam dilakukan. Kalau menurut Anda, kalau kita bicara anatomi kecurangannya, apa aja yang 1, 2, bisa nggak Anda misalnya katakan menganalisis 1 sampai berapa poin? Kan memang kita sudah pernah jadi caleg kan? Jadi kita tahu bahwa di setiap TPS itu ada cadangan kertas. Kalau ada orang datang terus yang namanya bisa dipakai. Itu ada 2% setiap tempat. Terus yang kedua bisa memanfaatkan 1 cadangan surat suara. Cadangan surat suara itu yang paling 2% di setiap TPS. Apalagi? Nah, itu kalau dikumpulin ada 823.000 TPS. Jadi kalau dikalikan itu udah berapa juta suara itu. Paling gampangnya aja. DPT tambah 2%. Kalau DPT-nya 200 juta, kan 2%-nya kan berarti 2 juta. 2 juta. 4 juta. 4 juta. 2 kali 2. 2 kali 2 sekarang jadinya 7 loh. Tergantung input si rekapnya kan. Nah, yang saya bingung itu si rekap ini. Itu belum selesai. 1, memanfaatkan surat cadangan 2%. Apa? Yang kedua apa? Ya, penggelembungan dari tadi itu apa? Ini penggelembungan angka. Penggelembungan angka pada waktu ditulis itu. Waktu ditransfer. Transfer. Dari C plano itu. C plano. Ke C yang form itu. Itu penggelembungan. Ada 5 tuh. 2, apalagi 3. Yang dibikin sama 3 apa? Entah apa itu ada 5. Nah, menurut pengalaman kalau aku di lapangan memang itu ya. Jadi
Tadi kan ada yang nyebut bansos. Ya. Kan bansos juga kecurangan. Ya, bansos di luar TPS ya. Enggak, tapi kan tetap. Oh, mengantar orang ke TPS. Iya, ya. bansos. Ya. Apalagi? Ya, BLT segala BLT. macam. Ya. Apalagi limpad baru. Ya, yang jelas memang masyarakat itu kan sudah terintimidasi. Aparat ya, terintimidasi sama aparat itu. Aparat 5. Iya. Oke, jadi memang kalau kita summarize ya memang nggak jauh-jauh dari penggunaan aparatur negara, Ya. penggunaan dana publik, Ya. penggunaan fasilitas Jadi publik. pada waktu kami di KIP ya, Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 96, Ya. memantau pemilu 97. Ya, Itu Golkar bisa menang 74%. Ya. Yang lain cuma belasan persen. ya, Waktu itu zaman Harmoko. ya. Dan Harmoko sudah ngomong duluan harus Ya. menang 70% gitu. Ya. Dan itu penggeraknya adalah Babinsa. Ya, Nah, sekarang tambah polisi. Ya. Kan tambah besar jadi. ya, Nah, hasil pemilu 97 itu kan bisa dirubah karena ada pergolakan. ya. Maka ada pemilu lagi 99. Hmm. Nah, ini pun bisa terjadi. Oke, jadi Anda menganggap bahwa bisa jadi. Ya, artinya kalau rakyat merasa daulat dia dipermainkan oleh KPU, tidak diwujudkan dengan benar, maka ada pergolakan itu. Pergolakan itu memperjuangkan hak suara dia. Jadi kalau rakyat tiba-tiba ke DPR, nggak ada urusan. Urusan dia itu ada di KPU. Karena suara daulat dia itu dicolong di KPU. Dia harus hancurkan KPU. Kalau KPU dikolabkan, maka presiden bisa dinyatakan gagal melaksanakan undang-undang pemilu. Baru dari situ dia diproses untuk pemakzulan. Ada alat. Alat pidananya ada bahwa dia tidak melaksanakan. Alat ukurnya ada. Jadi kalau tiba-tiba demo-demo ke DPR segala macam, tunggu dulu. KPU ini nanti waktu ngumumin benar apa nggak, salah nggak. Nah, kalau dia melakukan salah, maka tanggal 20 itu adalah mulai pergolakan. Iya, salah dan benarnya gimana indikatornya? Ya itu tadi ya, artinya kalau kita bicara kecurangan kan sudah tampak sekarang. Iya. Mau ngapain lagi nunggu tanggal 20? Ya, artinya kan gini, kan KPU formalitasnya doang gitu. Ya. Nah, ketika itulah akan terjadi perlawanan itu. Karena sudah ada hasilnya. Ya? Ada formalitasnya. Jadi kalau orang mau menolak sudah ada ukurannya. Kalau orang tua ini minumnya banyak juga dia. Jadi menolak KPU itu karena memang sudah ada ukurannya. Ada ukurannya, dia melakukan kesalahan. Jadi ada alibi politiknya. Menurut Anda sampai kemudian KPU tidak bisa mengumumkan, tapi ditunggu mengumumkan. Iya dong, harus. Oke. Nah, saya berharap ketika dia umumkan terus terjadi pergolakan, masa menjadi lebih besar, kolablah ini KPU. KPU tidak bisa melantik. KPU tidak melakukan proses-proses berikutnya, nggak bisa. Nggak bisa. Proses-proses lainnya pun nggak berhenti. Karena kekuatan rakyat lebih dominan di kantor KPU itu. Ya, intinya adalah dia tidak bisa melakukan rekapitulasi. Iya. Tidak penetapan kursi, penetapan calon terpilih gitu ya. Nggak bisa melantik lah. Jadi nggak bisa mengumumkan siapa-siapa yang harus dilantik gitu. Iya. Nah, berhentilah itu, stagnan. Stagnan itu menyebabkan presiden bisa dijatuhkan oleh sudah gabungan kekuatan rakyat tadi bersama kekuatan parlemen. Kalau sekarang masih terpisah. Parlemen masih nunggu angket, masih guncang-ganjing, lari sana lari sini di antara ketua partai. Rakyat harus fokus di suara dia. Hak politik dia itu ada di KPU karena ini mesti prosesnya proses pemilu. Nah, kalau dia merasa dia dicolong, dia merasa dia dicuri suaranya, dia harus lawan itu. Jadi lihat begitu. Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi. Aku udah bilang tadi. Iya. Kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan, maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Loh, kalau kita bicara pergolakan terjadi kan sudah jelas. Yang akan diumumkan itu 58% Prabowo. Kemudian Anies 24%, Ganjar 16%. Kan sudah jelas. Iya. Itu pastilah ke situ kan arahnya, dugaan perkara. Tapi kan bisa aja kejadian. Jadi kita masih melihat Ibu Mega ini, dia akan melihat secara nyata bahwa KPU ini benar nggak bisa diharapkan. Terus dia sudah begini begitu, ya dia perintahkanlah partainya untuk menjalankan
anak-anak yang ada di DPR itu menjalankan angket. Nah, kita di luar mendorongnya. Bukannya waktu itu anggota KPU itu PDIP yang mengendorse Hasyim Asyari? Kan isunya